Kebiasaan orang itu, work life balance itu patokannya orang lain. Benar. Nah itu benar sih? banget. Kadang orang kayak berpikir, dia oke, gue mau kayak dia. Iya, bener, Sedangkan kayak gitu. mungkin kapasitas atau kemampuan kita belum sampai sana, ya nggak sih? Asli. Namanya manusia ya kan. Pasti kita perlu bersosialisasi guys. Betul, apalagi orang extrovert kayak kita deh. Wah, gila banget luar biasa loh. deh. Sehari gak sosial mati kita. Karena gue kerjanya itu sebagai community gitu ya dulu ya. Iya. Terus bikin event. Iya. Dan mungkin karena gue orangnya extrovert, gue tuh seneng ketemu orang. Ih, persis nih. Nah jadi gue berasa waktu gue ngerjain itu tuh gue balance. Hai guys, welcome to podcast Dian Merkari bersama gue Fortuna. Gue Firza Idol. Wow. Gue Rio di sini. Kita mau ngomongin apa Kak Fortuna? Kita hari ini mau bahas tentang topik-topik yang sebenarnya tuh udah sering banget orang-orang bahas ya kan. Tapi kali ini kita pengen angkat tentang work-life balance. Aduh. Ini Wow. hot topic dari 2 tahun terakhir ya. Iya sering Work-life banget, balance apalagi ini. kayak pandemi ya kan. Iya benar. Semenjak semua orang-orang kerja di rumah. Bener. Terus semuanya kayak, aduh pusing nih gue, work-life balance gue kayak gimana nih gitu. Flexibility di kantor. Wah. Betul Itu yang ngeri tuh. betul Itu ngeri banget tuh. betul banget. Tapi selain work life balance tuh kan kita bahas nih misalnya kayak, aduh, gue karir gue kayak gimana, terus abis itu personal life gue untuk sosial sama teman-teman gue seperti apa gitu. Sebenarnya ada satu lagi tau Rio, Apa tuh? me time. Iya. Iya gak sih? Nah banyak orang yang lupa kayak, aduh sebenarnya gue perlu me time juga kan waktu work life balance tersebut. Bener. Gitu. Kita kebanyakan mikirin urusan orang lain, urusan kita sendiri. Bener banget. Kita kebanyakan mikirin kayak, aduh kerjaan gue seperti apa ya. Iya, Terus bener. gimana ya, gue tuh gak bersosialisasi nih sama temen-temen gue yang lain. Yes, tapi dia lupa untuk me time. Bener. Iya gak sih? Dan lagi kita masih Kak, di work life balance tuh ada kata balance kan di dalam kalimat ini kan. Bener banget. Balance itu tuh menurut gua tiap orang tuh beda-beda loh. Mengartikan balance tuh gak harus seimbang kan, 50-50 ya gak sih? Betul. Jadi kayak kalau misalnya balance, ada orang yang berpikir kayak 60-40 itu gue udah balance. Iya bener. Misalnya 60 gue jalan-jalan, 40 gue kerja. Bisa aja. Misalnya gitu. Bisa iya. aja. Bisa jadi balance gue tuh 5 hari kerja 2 harinya off gitu. Iya bisa. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak itu gitu. Biasanya begitu. Ada juga yang 3 hari kerja sisanya Saya mau menemukan tempat seperti itu. Nah, tapi ngomong-ngomong soal itu ya, lu punya gak sih pengalaman kayak, nih di titik dimana lu berasa kayak, oh gue kayaknya perlu work life balance nih. Kayak kerjaan gue udah terlalu banyak, atau misalnya gue terlalu banyak main-main, kayak gitu, atau gue terlalu banyak me time, bisa aja kan gitu. Gua ada. Pernah gak sih di posisi kayak gitu? Ada banget sih Kak. Jadi tuh ini fase kalau gue ya, ntar kita gantian cerita ya. Yes, boleh. Fase gue tuh dari sekolahan sampai kuliah itu lebih berat di bermain-mainnya ya. Kan gue gak mikir masa depan gue mau Kelihatan jadi sih, Rio. Kelihatan hasilnya begini ya. Berarti guys. Terus masuk ke kuliah akhir sampai kerja tuh baru worknya gue kencengin gitu kan. Nah di awal-awal masa karir gue tuh kerjaan gue palu gak ada Kak. Jadi gue handle sebuah coworking space gitu. Terus timnya dikit. Jadi kerjaan gue tuh nge-MC iya, dokumentasi iya, sampai bikin kopi, nyapu, ngepel, semua tuh jadi satu. Disikat abis sama Rio. Disikat abis gitu. Terus awalnya kan gue seneng, happy kan. Oh gue kerja nih, kerja kayak gini rasanya gitu. Lama-lama kok gue gak ada waktu liburnya ya. Wah gila ini, lama-lama burn out lah. Udah gitu capek. Kata-kata burn out itu tuh gila. Bener. Pusing banget kan Kak. Terus abis itu akhirnya gue menemukan sebuah formula. Tapi Kak Fortune dulu. Formula? Iya, gue ada formula. Nah itu bener banget sih yang berarti ya. Dulu gue juga pernah kerja di startup. Dulu kan zaman-zamannya startup ya kan, startup company. Nah kalian tahu sendiri lah ya teman-teman, startup company itu banyak banget job desk yang perlu kalian kerjain. Betul. Ya gak sih? Sama kayak lo tadi yang lo bilang, satu orang palu gada, semua harus ngerjain. Semua harus bisa ya kan. Nah di situ tuh posisinya kayak gue berasa, ini nih Rio, gue kerja kan seminggu itu gue bisa 6 hari kerja, 1 harinya libur. Weekend hajar aja kerja. Menurut lo balance gitu?
Nah menurut gue pas di situ itu tuh gue udah nggak balance. Nah tapi gue ada satu sisi gini, karena gue kerjanya itu sebagai community gitu ya dulu ya. Terus bikin event. Dan mungkin karena gue orangnya extrovert, gue tuh seneng ketemu orang. Persis nih. Nah jadi gue berasa waktu gue ngerjain itu tuh gue balance. Balance-nya karena gue sambil ketemu orang, terus gue bisa kenalan sama mereka, gue bisa happy gitu. Terus pulang dari situ kan biasa ada networking session, betul, ya gak sih? Betul. Nah di situ jadi gue berasa kayak oke, kerja gue full, tapi pulang dari situ gue full juga berasanya. Cuman yang dilupa tadi me time. Nah itu jadinya nggak ada me time-nya. Ternyata gue baru sadar kayak oh mungkin working gue oke, social life gue oke, me time gue yang gak oke. Itu yang PR tuh Kak kadang-kadang. Nah gue tuh tadi mau bahas dikit kayak masalah burnout gitu ya. Kadang-kadang tuh sebelum kita masuk menyeimbangkan kehidupan itu kan pasti ada momen-momen burnout segala macam ya. Gue tuh menemukan formula Kak, namanya WIM. Wow, WHIMM. Apaan tuh? What happened in my mind. Boleh nih guys, coba dicek. Jadi ketika lu menghadapi dalam suatu kondisi udah nggak balance kerjaan lu segala macam kehidupan lu, terus lu burnout, lu lampirkan sebuah kertas gitu Kak. Terus habis itu lu ambil sebuah pulpen, lu tulis semua hal yang ada di isi kepala lu. Wow, kece. Semua. Jadi lu bayangkan kalau semua stres gue tuh dituangin di sebuah kertas ini gitu. Wow. Ketika udah semua lu tulis, baru kelihatan di situ yang mana yang bisa gue selesaikan duluan ya, gitu. Oh wow, gila, itu kece sih. Gitu. Berarti itu sama kayak lu buat something kalau buat di kerjaan ya, lu kayak buat to do list gak sih kayak. Betul. Kadang tuh saking banyak di otak lu, pernah gak sih berasa saking banyak di otak lu sampai kayak gue gak tahu gue harus ngerjain apa. Gue pernah banget di fase itu yo. Sering lagi Kak. Tiba-tiba otak gue kalau pas lagi ngomong stuck. Diem deh gue. Bener. Bingung kan lu mau ngerjain apa kan. Itu. Bener, kayaknya perlu ditulis, dilampiasin. Jangan cuma surat cinta ya guys. Aduh, iya. Tapi kadang apa yang di dalam isi otak lu juga perlu lu tuangkan. Itu guys, itu perlu di highlight itu ya. Nah terus menurut lu ada 3 poin penting gak sih Kak sebetulnya jadinya di dunia ini, di tiga poin penting untuk mencapai work life balance? Yes, penting banget. Yang pertama ya, menurut gua itu ada work time. Jadi di mana kalau bisa nih kita tuh punya batasan waktu kira-kira. Lu pernah denger gak sih yang kayak orang bikin kayak 8:2 atau 6:4 kayak gitu. Misalnya 6 jam gue harus kerja, 4 jamnya gue pakai gue me time, atau misalnya gue social life kayak gitu-gitu kan. Betul. Nah itu work time-nya perlu banget. Yang penting lu kerjain dulu yang prioritas ya kan, kerjaan. Yang kedua social time. Namanya manusia ya kan, pasti kita perlu bersosialisasi guys. Betul, apalagi orang extrovert kayak kita nih. Wah gila banget loh. Sehari gak sosial mati kita. Waktu pandemi, ini gue cerita sedikit ya. Waktu pandemi itu gue hampir kena depresi ringan loh. Gara-gara karena kita di rumah doang, yang biasanya gitu. Biasanya gue ketemu orang hahaha hihi gitu ya. Tiba-tiba gue harus dalam satu rumah diem doang. Wah gila. Itu gue stuck banget sih. Kebayang sih gue. Gila, itu gue stuck banget dan hampir kena depresi ringan. Karena kita gak sosialisasi sama orang kan. Depresi ringan tuh gimana sih Kak? Kayak tiba-tiba tuh ya, gue bisa nangis, atau kadang gue berasa kayak aduh kok gue gak berguna, kayak gitu-gitu. Anjir, gokil. Kayak gitu sampai berpengaruh sampai segitunya. Nah itu makanya kayak manusia pasti bersosialisasi sih. Even lu introvert pun lu pasti butuh orang, ya gak sih? Betul. Tapi gue bingung nih guys, kita berdua gak relate. Karena kita gak bisa bahas lebih jauh tuh introvert itu. Sorry. Kita gak relate untuk introvert. Kita ngoceh mulu kerjaan tiap hari. Iya benar juga. Nah yang terakhir me time. Itu me time terakhir me time kan, kadang kita butuh waktu. Walaupun kita ekstrovert ya guys, kita butuh waktu sendiri gak sih? Betul. Kayak untuk memikirkan what the next untuk future-nya kita, ya gak sih? Terus kayak gimana kita untuk kayak hobi, seneng-seneng, ya gak sih? Kalau kapan biasanya? Me time tuh lu luangkan ketika. Kalau gue berasa udah burn out banget, kayak misalnya gue berasa ini kerjaan gue udah terlalu banyak, kayaknya udah lebih banyak menginvestasikan waktu di kerjaan, terus sama ketemu teman-teman gitu ya. Ya udah gue langsung kayak kadang bisa gone gitu, hilang. Kayak gue akan me time aja sendiri seharian. Misalnya gue ngopi kek, terus gue pergi jalan-jalan kek. Gimana kalau lo buat nanganin me time? Kalau me time ini gue tuh paling jarang me time sebetulnya Kak. Jujurnya jarang banget me time. Kenapa ya? Gue gak ngerti. Gue rasa lu ekstrovertnya mentok sih yo. Kayak berlebihan nih kayak gue. Terlalu berlebihan gue rasa. Lu bukan ekstrovert lagi deh kayaknya. Gue tuh bingung. Sejujurnya tuh gue bingung.
apa nikmatnya me time gitu. Karena gue tuh apa ya, kan kalau misalnya minimal tuh berdua gitu, gue bisa ngajak ngobrol orang. Kalau gue sendiri tuh gue ngajak ngobrol siapa gitu. Oh bener. Iya, lu bisa kasih pencerahan gue gak? Nih dulu ya gue pernah jalan-jalan sendiri, solo trip. Pernah denger gak lu? Lu pernah solo trip gak sih? Gak pernah gue. Nah lu harus coba solo trip. Jadi waktu gue solo trip, gue tuh ketemu orang, ya gue ajak ngobrol aja gitu. Gue ajak ngobrol mereka, kenalan. Emang sih gue pikir gue agak gila juga ya. Tahu-tahu dia jahat gimana? Ya, udah diculik. Tapi gue ajak mereka ngobrol, gue jadi kayak ketemu sesuatu hal-hal yang baru. Waktu gue ngajak mereka ngobrol, terus kayak kenalan dari, pasti kan kayak suku kita berbeda, betul, pekerjaan kita berbeda betul, gitu ya. Jadi sometimes kalau gue ketemu mereka terus gue ngobrol, kalau misalnya nih waktu me time gue berasa beban hidup gue lagi berat, waktu gue ngobrol sama mereka, gila ternyata gak seberat itu ya beban hidup kita gitu. Ada hal-hal seperti itu yang ditemukan. Kayak lu perlu sih coba solo trip. Iya, gue jarang banget sumpah me time. Me time gue tuh paling ya kalau misalnya ala-ala bikin lagi nulis lagu yang gitu-gitu aja. Sadis. Bukan yang tapi pas lu lagi podcast ya kan. Iya, itu sendiri asli tuh. Sendiri banget. Apalagi kalau lu lagi tulis surat cinta, lu butuh me time kan. Iya. Gitu-gitu loh. Cuman bukan yang gue menikmati alam bebas gitu-gitu, gue gak pernah. Nah itu mungkin beda ya me time orang ya. Iya makanya. Cuman kayak gue pengen coba sih, soalnya belum ketemu kenikmatan me time gue. Makanya agak bahaya nih gue nih. Iya, tapi kalau terlalu bersosialisasi juga sulit sih menurut gue ya. Karena gak punya ruang sendiri jadinya. Iya gak sih? Bener. Energi lu terkuras buat orang terus. Iya lagi. Walaupun kita ekstrovert. Iya bener lagi ya. Makanya segala sesuatu yang berlebihan tuh gak baik ya memang. Betul. Catat guys, sesuatu yang berlebihan tidak baik kecuali uang. Iya gak sih? Kalau duit berlebihan mah gak apa-apa. Bagi-bagi aja guys kalau kurang. Iya, kami butuh uang. Nah kayak gitu kan. Nah menurut lo nih ya, kalau misalnya nih lu punya work life balance yang benar-benar oke dari workingnya, terus sosialnya sama me time-nya, lu bakal mencapai apa sih? Kalau menurut gua, kita tuh kalau kerja itu bisa lebih produktif, terus hidup lu bisa lebih semangat gitu ya, termotivasi, itu udah pasti tuh. Kalau menurut lu udah balance ini kan balik lagi ke masing-masing orang kan. Betul, gitu ya. Betul. Kalau menurut gue sih bakal bisa produktif, terus abis itu juga bisa kerja lebih pinter gitu, kerja cerdas bukan kerja keras. Iya benar-benar. Ini ya sih, yang ya dibutuhkan. Nah itu bener. Sama yang pasti terhindar dari itu tadi yang kita rasain sebelumnya, burnout dan stres. Wah pusing banget dah itu kayak gitu tuh. Iya sih. Tadi gue balik lagi ke Wim. Betul. Apa yang ada di isi pikiran lu tuangkan. Iya sih. Jadi kalau kerja juga nggak baik. Benar harus diseimbangkan itu. Nah, jadi menurut lu tips buat kita bisa mencapai work life balance itu apa aja Kak Fortun? Kalau menurut gue ya tips ya, dari pertama kalau misalnya dari work time, untuk lebih mudah gitu ya, mungkin kita punya time management yang baik kali ya. Kayak gitu. Kalau gue boleh share, gue tuh selalu bikin to do list. Jadi misalnya gue pagi mau kerja, atau misalnya malam gitu sebelumnya, gue tuh udah pasti bikin to do list apa yang perlu dikerjain untuk hari esok atau hari ini. Kayak gitu. Terus nanti tinggal tentuin mana yang prioritas dari yang kita harus kerjakan gitu kan hari ini gitu. Nah itu sangat amat membantu sih menurut gue. Sorry Kak, gue potong dikit. Itu tuh tulisnya untuk kerjaan kantor aja atau untuk lu seharian? Misalnya lu sekalian mau ketemu temen lu malamnya segala macam. Nah, gitu. Aduh kalau gue bawa handphone gue kasih lihat. Biasanya gue punya Google Calendar pasti dong kalau kerjaan ya kan. Google Calendar, tapi itu hanya waktu-waktu untuk meeting, ya gak sih? Iya betul. Nah, tapi kalau apa yang lu misalnya kirim email, lu harus bikin deck dan lain-lain kan gak ada di dalam Google Calendar kan. Betul. Nah itu biasa gue tuangkan dalam satu kertas. Terus kalau misalnya apa yang perlu gue kerjain sehari-hari nih gitu, misalnya gue harus ke supermarket, gue harus telepon keluarga gue misalnya kayak gitu. Nah itu tuh gue juga tulis biasanya di notes handphone gue. Kayak gitu. Terus misalnya gue harus ketemu teman, itu gue bikin di Google Calendar pribadi gue sendiri. Yang gue konekin ke Google Calendar kerjaan gue. Gitu. Jadi gue bisa tahu nih selesai kerja gue pulang ketemu siapa, ya udah gitu. Nah kalau me time gue malamnya itu tuh gue cuman jam 9 lah paling gue udah di kasur, udah gue me time, gue udah gak buka WhatsApp, gue udah gak buka email, udah close, sorry guys, sorry banget. Iya kayak gitu. Jadi banyak banget yang kayak menurut gue kalian tuh perlu tentuin sih what's your priority in your life. Wah iya betul tuh. Salah satunya dengan cara bikin to do list tadi tuh. Iya benar banget.
Iya itu sangat membantu. Bener. Iya, even kayak misalnya ternyata social life lu, atau misalnya kita sebut social life bukan hanya cuman sama temen ya, sama pacar misalnya. Oh iya benar. Terus sama keluarga lo, ya kan? Iya, nah, bener. itu tuh misalnya kalian, gue harus nemenin bonyok gue ke rumah sakit duluan nih. Berarti lo kan harus cuti setengah hari, iya gak sih? Oh iya. Ya, jadi itulah list-list prioritas yang harus lo tentuin. Gitu. Benar. Terus harus perlu ada batasan-batasan waktunya. Misalnya gak mungkin juga kalau kita mainnya terlalu banyak. 70% kita main, 30% kerja. Abis itu lo dipecat. Iya benar, lu mau main pakai duit apa? Kerja. Abis itu katanya, woi tolong. Iya. Ini gue kan gaji lo. Iya makanya. Kayak gitu-gitu gak sih? Betul, setuju Kak Fortune. Nah kalau lu sendiri, menurut lu nih, gimana caranya lu mencapai work life balance lu? Kalau gue lebih ke itu tadi sih. Biasa tuh gue tuh orang yang kalau nggak kepentok nggak mengerjakan gitu Kak. Kebiasaan gitu. Jadi ada sih yang tipe kayak gitu. ada gitu. Jadi gue tuh sampai burn out dulu. Baru tuh gue sadar, astagfirullahaladzim, ini udah terlalu berlebihan nih pekerjaan gue nih. Gue baru ini. Jadi kalau belum burn out, gue tuh agak susah tuh ngebangun to do kayak lo gitu Kak. Yang sehari-hari gitu, gue agak kurang disiplin tuh bagian-bagian yang itu-itunya tuh. Iya. Gitu. Jadi gue harus kepentok dulu kali ya bahasa gue. Tapi memang kayak gitu perlu kayak di-push sih. Harus di-push, bener. Maksudnya harus terbiasa. Kadang gue juga skip sih bikin-bikin kayak gitu. Tapi minimal dibiasain lah ya, bisa karena terbiasa lah ya. Betul. Kalau misalnya kita udah tahu apa yang perlu kita kerjain, itu udah gampang banget sih menurut gue. Iya. I see. Itu work life balance ya guys. Iya benar. Jadi bukan yang kerjaan semua kayak gitu, atau enggak sosial semua gitu. Betul. Atau me time semua itu juga gak bagus. Iya. Nanti mau digaji pakai apa guys? Iya, lu mau main pakai duit apaan? Pakai duit siapa? Nah, mungkin itu ya work life balance dari gue dan Rio gitu. Yes. Oke, Kak Fortune. Jadi kayak kita udah masuk ke kesimpulan di diskusi kita yang luar biasa bermanfaat ini ya. Ya semoga bermanfaat ya teman-teman. Iya benar. Kita tadi udah mention beberapa hal yang mungkin bisa diterapkan di kehidupan teman-teman semua gitu ya. Yes, benar. So kalau menurut gue, jadi konklusi dari gue Kak, tergantian kita ya. Work life balance itu tuh hal yang memang harus lo capai sebisa mungkin di kehidupan lo, nggak menuntut umur ataupun pekerjaan lo apapun itu ya. Jadi dan balance itu nggak harus selalu seimbang 50-50. Kalau menurut lo 70-30 itu balance, ya lakukan itu gitu. Karena balance itu tergantung dari masing-masing orang gitu, tergantung dari lo semua. Lo bisa ngomong balance, kebiasaan orang itu, work life balance itu patokannya orang lain. Benar. Nah itu benar banget. Kadang orang kayak berpikir, dia gue mau kayak dia. Iya, bener, sedangkan gitu. mungkin kapasitas atau kemampuan kita belum sampai sana ya gak sih? Asli. Gue ngeliat kayak teman gue ada musisi, musisi enak banget ya kerjaannya gitu-gitu doang. Banyakan hihinya gitu. Sedangkan gue pekerjaan gue di startup ya lu gak bisa banding-bandingin lah. Padahal dia juga punya beban sendiri untuk work life balance ya gak sih? Yes, itu dia. Yang kita lihat doang. Benar, hati-hati jangan ketipu. Benar. Kita fokus sama diri kita sendiri aja. Fokus on your path aja lah guys gitu. Betul. Nice banget. Nah menurut gue kalau misal work life balance itu, kalian harus mengejar apa yang kalian suka sih sebenarnya gitu. Happiness itu ya? Happiness itu, benar. Ya menurut kalian happy-nya itu seperti apa? Kalau memang kalian passionnya di kerja, kalian lebih happy kerja, ya udah kalian kerjakan kerjaan kalian gitu. Ada kan orang yang gue nggak terlalu suka kerja, gue lebih suka sosial dan gue lebih suka me time. Ya bisa, tapi pikirkan di mana sumber dananya. Tetap ini yang dibutuhkan. Iya, itu dia. Cuman kayak tadi gue agree banget sama yang Rio bilang, semua orang punya takaran dari work life balance masing-masing. Ada yang 70-30, 60-40. Kita gak pernah tahu ya kan. Yang penting kalian happy dan kalian gak sampai burn out atau stres. Mungkin kalian juga boleh cek sih kayak kira-kira gue udah sampai stres belum ya. Banyak nih aplikasi-aplikasi di luar sana ya kan, bisa ngecek untuk stresnya kita, burnoutnya kita gitu. Salah satunya kan kayak kalau di Mekari kita kerja sama partner yang dimana dia tuh untuk karyawan-karyawan Mekari bisa cek tuh lu stres atau enggak. Oh di itunya ya? Ada gitu. Keren sih emang HR Mekari. Wih kacau banget. Gak ada obatnya. Wow. Aduh, transferan. Gue bisa conclusion juga ya Rio. Kalau misalnya untuk produktif, kalian tuh perlu bikin namanya time management kayak tadi. Yes. Terus to do list buat kerjaan maupun buat activity lo sehari-hari, ya kan? Yes. Terus terakhir mungkin kayak punya waktu yang cukup untuk me time sih. Tetap sih gue support me time.
Itu yang utama tuh guys. Me time kadang-kadang suka kelewat mulu ya. Bener, me time tuh kadang gak kepikiran untuk me time makanya jadi lupa gitu. Ya lu mau me time sama pacar juga boleh kok. Nah masalahnya kalau yang single-single me time lah sendiri. Itu mention sendiri kak. Mention sendiri ngomong gitu. Oh ya, boleh Rio. Oke, mungkin gue akan tutup podcast kita hari ini ya. Sebelum Rio semakin membuli saya di sini. Nah, teman-teman, jangan lupa kalau teman-teman suka sama podcast Dear Mekari, teman-teman boleh untuk mention dan tag kita di @mekarikom. Jangan lupa pakai hashtag Dear Mekari. Terus teman-teman kalau misalnya punya ide atau topik-topik yang menarik ya Rio, itu boleh di-send by DM di Mekarikom. Nah, mungkin itu aja kalau dari aku. Yes. Saya Fortuna. Saya Rio. Kita pamit undur diri. Bye. Bye.